Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan masih melanjutkan tentang pembahasan masalah kecerdasan buatan dengan pokok bahasan yaitu pencarian mendalam pertama. Ini merupakan masih kategori dalam kaidah blind search atau pencarian buta. Pencarian mendalam pertama atau yang dikenal dengan depth first search atau DFS. Konsep DFS yang pertama, pencarian akan dimulai dari root menuju ke level yang lebih tinggi. Proses pencarian dilakukan pada semua anak cabang yang paling kiri sampai level paling dalam. Berarti dimulai sama-sama dari kiri, tapi menuju ke level yang lebih tinggi secara terus-menerus. Apabila belum ditemukan solusi, maka pencarian berpindah ke level sebelumnya pada anak cabang di sebelah kanannya. Apabila pada cabang yang paling kiri tidak ditemukan solusi, maka node yang kiri dihapus dari memori. Berarti tidak disimpan. Karena apa? Tidak ada solusi atau goal yang akan diharapkan. Proses ini diulangi terus sampai ditemukannya suatu solusi atau goal yang akan diharapkan. Pohon konsepnya dari DFS ya. Ini merupakan S memiliki cabang ke A sama B, tapi karena kaidah dari DFS itu menuju ke level yang lebih tinggi, terus-menerus sampai ke level yang paling mendalam, maka perjalanan nanti adalah dari S menuju ke A, menuju ke B, menuju ke C, E, dan Z. Untuk penentuan pohon pelacakannya sama seperti dalam kasus-kasus atau metode sebelumnya. Ketika ada suatu graf keadaan, maka akan dibentuklah suatu pohon pelacakan. Algoritmanya sama seperti BFS, yaitu semua berupa antrian. Kemudian inisialisasi node pertama dengan root dari tree. Jika akar sama dengan tujuan atau root, jika root tidak sama dengan goal, ya, maka node dihapus dan diganti dengan anak-anaknya dengan urutan little child. Jika root sama dengan goal, maka berhenti pencarian selesai. Secara struktur datanya akan bisa kita lihat, jika S tidak sama dengan Z, maka S akan bercabang menuju ke A dan B. Karena berjalan DFS ini dari sebelah kiri menuju level ke yang lebih tinggi, maka A akan berubah menuju ke B dan D. B akan berubah ke C, C akan berubah ke E dan ke Z. Sehingga terlihat di sini bahwa semua node tidak perlu untuk dilalui atau dilacak. Ya. Ketika dalam proses pelacakannya sudah menemukan suatu solusi, maka berhenti pada proses pencarian mendalam pertama ini. Dan terlihat semua node tidak dibangkitkan, jadi data pun yang disimpan juga tidak begitu banyak. Oleh karena kelebihan dari DFS membutuhkan memori yang relatif kecil, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang akan disimpan. Jika B adalah faktor percabangan dan D adalah kedalaman solusi, maka jumlah node yang harus disimpan hanya sekitar B dikalikan D. Kalau tadi contohnya, ya kita bisa mengambil B-nya misalkan 8, D-nya 5, maka hanya ada 8 kali 5, 40 node saja yang disimpan. Berbeda kalau misalkan BFS. Ya. Kalau BFS berarti 8 pangkat 5. Sangat banyak node yang akan disimpan. Dapat menemukan solusi tanpa harus mengunjungi lebih banyak node dalam ruang keadaan yang sudah dibangkitkan. Jadi, solusi akan ditemukan ya tanpa harus mengunjungi seluruh node-node yang sudah dibangkitkan. Itu kelebihannya. Berarti memorinya relatif kecil. Dan pastinya karena semua node tidak dilalui,
Berarti apa? Waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit atau relatif kecil juga. Di lain ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kemungkinan ya kekurangannya bisa terjebak pada optimal lokal atau lokal optimally. Jadi DFS memiliki sifat tidak optimal. Karena apa? Kemungkinan pada proses pencarian mendalam pertama dia akan terjebak terus-menerus karena tidak menemukan suatu solusi. Hanya akan menemukan satu solusi dalam setiap pencarian. Karena apa? Sekali mencari menemukan maka dia berhenti. Apabila tree yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam, bahkan sampai tak terhingga, maka tidak ada jaminan menemukan suatu solusi. Sehingga DFS memiliki sifat tidak komplit. Artinya memang secara waktu ya bagus, secara memori baik, tapi sifat komplit dari pencarian dan sifat optimal dari pencarian tidak dipenuhi oleh metode DFS. Contohnya, misalkan kita memiliki graf keadaan sebagai berikut, pastinya dari graf keadaan ini akan kita rubah menjadi bentuk pohon pelacakan atau ya, pohon pelacakan atau set tree. Pohon pelacakannya sudah ada. Ketika pohon pelacakan ini sudah dibentuk, sudah kita buat, barulah kita akan melakukan proses pelacakannya dari node yang paling bawah menuju node atau level yang lebih tinggi, terus-menerus hingga ditemukannya suatu solusi. Dengan demikian, S menuju ke A, kemudian menuju ke B, menuju ke C, menuju ke E, dan menuju ke Z. Sudah sampai goal yang diharapkan. Jadi solusinya adalah S, A, B, C, E, Z. Dan jika seandainya ternyata tadi S, A, B, C, E saja tanpa sampai ke Z, maka proses pencariannya akan balik ke level yang lebih rendahnya. Jadi E akan kembali ke C, C menuju ke percabangannya, yaitu D, dari D menuju ke F. Ternyata belum menemukan suatu solusi, maka akan balik lagi ke D, C, B, A. Dari A akan bercabang menuju ke D, D akan menuju ke C, B. Enggak solusi, kembali lagi ke C, dari C menuju ke E, dan ke Z. Barulah menemukan suatu solusi. Seandainya pada proses percabangan pertama tadi tidak ditemukan solusi ketika proses pencarian mendalam pertama. Tapi ketika sudah ditemukan solusi, maka dia berhenti dan tidak perlu mencari atau menjelajahi semua node yang dibangkitkan atau titik-titik yang dibangkitkan dari proses pembentukan pohon pelacakan. Itulah metode DFS. Nah, beberapa metode blind search yang lain selain BFS dan DFS itu ada DLS, Depth Limited Search, Uniform Cost Search, Iterative Deepening Search, Bidirectional Search. Sebenarnya beberapa metode yang lain ini mengacu pada breadth first search dan depth first search. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.